Seorang partisipan yang bisa merasakan hal-hal supranatural dan disukai oleh sosok-sosok gaib. Saya memilih angka kelahiran nomor 1. Sunarni, angka kelahiran 1, bulan Oktober. Teror gaib menghantuinya setelah mengubur seekor kucing di tanah kosong sebelah toilet. Kemunculan sosok anak kecil berkuping panjang dan pocong mengerikan seringkali mengganggunya. Karma apakah yang harus dilakukan Sunarni untuk menghapus gangguan dalam kehidupannya? Ada Mbak Sunarni yang lahir tanggal 1 Oktober tahun 84. Silakan, Roy. Sosok Sunarni sendiri ini adalah orang yang kosong banget sebenarnya, banyak ngalamin masa-masa sulit dan ada perasaan bersalah atas satu kejadian dan peristiwa yang mengerikan yang berhubungan dengan saya tulis kata hewan sih. Betul. Betul. Ya. Bu, udah dibilang nggak boleh tidur. Ibu tuh di sini udah numpang gratis, nggak bayar makan, nggak bayar minum, nggak bayar listrik. Disuruh kerja ngerjain kerjaan orang, pesanan orang, besok mau diambil begitu aja pakai tidur. Kerjain ya, Bu. Besok mau diambil tuh sama Bu Ina. Iya, Nak. Permisi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu, maaf Bu, Mas Nardinya ada? Ada? Ada apa ya, Mas? Saya ada perlu mau nyewa angkotnya buat nganter istri saya ke rumah sakit. Mau melahirkan dia, Bu. Tapi Bisa kok, Kak. Kebetulan malam ini saya nggak narik. Alhamdulillah, Mas. Udah, Mas, kalau gitu ayo, Mas, cepet, Mas. Soalnya istri saya di rumah kesakitan, Mas. Jangan lupa ditiup-tiup ya, Bu, biar dia diam. Bentar ya, Mas. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Ayo, Mas. kamu di sini ya, ya. Aduh, berantakan banget. Kotor semuanya. Ibu mana sih, Bu? Bu! Katanya tadi ngejahit. Kok ini bisa berantakan semuanya gini? Kan Ibu tahu besok mau diambil ini pesanan. Gimana sih? Itu apa? Ada kucing segala. Beresin, beresin, beresin. Ah, Iya, Nak. yang gerok ini kucing. Udah ya, kamu di sini aja supaya kamu nggak bikin kotor lagi semuanya ruangan. Wah, berisik banget sih nih kucing. Kalau Mas Nardi denger, pasti kucingnya langsung dibebasin ke semua ruangan, terus bikin kotor. Aduh, rusak dagangan aku lagi. Gimana ya caranya? Ini dikasih Mam nih, Push. Sudah dibikinin makan. Push. Push, Push. Nih, makan, Push. Nih, Push. Makan ya. Push, nih.
Paling besok pagi tuh kucing juga udah mati. Soalnya aku udah ngebubuhin racun di ikan untuk dia makan. Kucing mana ya kucingnya? Dari semalam kok aku nggak ngeliat dia ya? Palingan juga kabur, namanya juga kucing liar, Mas. Iya enggak, cuman aku penasaran aja dia kemana ya? Elah, ribet banget sih kamu urusan kucing doang. Dibilangin kabur. Udah deh, mendingan kamu jalan keluar cari duit yang banyak, itu yang harus kamu pikirin. Bukan gitu. Biasanya dia kalau pergi tuh balik lagi, cuman ini aneh aja kok nggak ada ya? Mas, kamu tuh apa-apaan sih? Urusan kucing aja heboh banget. Mendingan sana deh, kamu jalan. Bu, aku berangkat kerja dulu ya. Hati-hatilah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak ada suaranya lagi nih kayaknya. Pasti itu kucing udah mati. Bagus deh kalau udah mati. Lagian ada kucing nambah masalah. Rumah kotor, bau, banyak bulu di mana-mana. Tapi kayaknya sekarang masalahnya udah hilang. Kucing itu udah mati. Udah gak gerak lagi dia. Yes! Mati kamu kucing, mati kamu. Bulu kotor, bye-bye. Waktu kejadian 2000, saya nggak sengaja saya nguburin kucing di samping toilet. Kan di situ ada tanah dikit. Saya nguburin di situ. Keesok harinya saya tiba-tiba badan saya ngedrop, pingsan. Langsung besoknya saya diliatin sama anak kecil segini, kupingnya panjang, tapi yang lain nggak bisa ngeliat. Saya doang. Selalu diikutin mulu, kesurupan mulu. Saya di situ di parkiran. Kata orang pintar sih, saya mau dibawa ke alamnya. Kalau dibuat rata gini, Mas Nardi pastikan gak akan curiga kalau kucingnya aku kubur di sini. Bebas sekarang dari pengganggu. Kayak ada suara kucing. Tapi kok kucingnya gak ada. Suara apaan tuh? Kayaknya kucingnya udah mati. Ibu denger gak sih, Bu? Suara kucing berisik banget, Bu. Meow. Gitu terus, Bu, di kuping aku. Nggak ada suara apa-apa, Nak. Aduh, Mas denger gak sih, Mas? Aku takut banget, Mas. Kamu tenang. Kamu kenapa sih? Kamu denger gak sih suara kucing, Mas? Denger gak? Aku nggak dengar suara apa-apa. Berisik. Itu pasti si kucingnya ada di luar tuh, Mas. Kamu cek di luar. Ih, usir, Mas. Berisik. Mas, jangan jauh-jauh dari aku, Mas. Aku takut, Mas. Kemana sih Sunarni? Gak ada apa-apa di sini. Ada
Ada Mas, kamu nggak ngelihat aja, sosoknya serem banget. Anak kecil hitam gitu, mukanya depan muka aku lihat banget kok. Mas mau kemana Mas? Mas! Itu ada lagi Mas. Itu ada lagi suara kucingnya Mas. Suara kucing apa? Serem banget. Sunari, dengar Sunari. Kamu itu berhalusinasi karena kamu kecapean. Enggak, aku nggak halusinasi Mas. Lebih baik kamu istirahat ya. Ibu masa nggak dengar sih Bu suara kucing Bu? Nggak ada suara apa-apa, Nak. Ibu, antar Sunari istirahat ya, Bu. Iya, Nak. Nih, kamu istirahat, Nak, ya. Ayo, Nabi. Kita istirahat, ya. Aduh, berisik. Berisik! Habis itu saya kan kesurupan mulu, katanya orang pintar saya diikutin mulu, dia nggak terima pokoknya. Jadi suatu saat saya kesurupan, teman saya nolongin, akhirnya teman saya juga kena juga kesurupan, karena itu yang punya tempat itu memang benar-benar nggak suka saya nguburin. Itu mungkin saya lupa izin atau gimana. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa ikan berdatangan kayak gini sih? Bu, Ibu ngapain? Kan saya sama Mas Nardi belum makan. Ibu nggak makan ikan kamu? Nggak makan ikan gimana? Jelas-jelas cuma Ibu yang ada di sini. Ibu yang ngeberantakin, Ibu yang jatohin. Gimana sih Ibu? Nardi, tega sekali kamu sama Ibu, Nak. Ibu yang tegas sama aku. Aku udah capek-capek, panas-panas, masak di dapur. Belum makan. Kau tahu udah main diberantakin begitu aja. Ibu tuh seneng ya, bikin aku emosi gitu loh. Jadi semua tetangga tahu kalau aku anak durhaka, aku galak, jahat sama ibu. Padahal ibunya sendiri yang nggak tahu diri sama anaknya. Wah! Ada kucing hitam. Biasanya itu pertanda nggak baik. Kenapa itu Bang Nardi ya? Gesok-gesok kayak gitu ya? Bang Nardi? Apa-apaan nih kalian? Tolong! Tolong! Tolong keluar dulu. Pak, tolong Pak, saya di sini. Pak, tolong bantu Pak. Sunari. Tolong Ibu, tolong. Ya Allah, Sunardi. Ya Allah, Sunardi. Dikerasukan, Bu, kerasukan. Bu, tolong ambil air. Cepat, Bu. Jadi akan bisikan setan mempengaruhi kamu. Ibu, cepat, Bu. Ini Nak, airnya. Ibu, matiin doa, Bu. Bu, Mas Nardi, Alhamdulillah kamu sudah sadar, Nak. Tadi barusan kamu itu kesurupan. Hah? hantu kucing itu merasuki aku. Hah? Apa mungkin kucing itu nggak terima ya? Aku bunuh dan kubur di dekat kamar mandi. Bu, Sunardi. Hah? Aku mau ke musola dulu. Aku mau tanya sama Pak Ustadz tentang masalah ini. Ibu ambilkan air minumnya, Nak, ya. Hah, apaan sih, Bu? Nggak usah. Assalamualaikum, Bu Sunarni. Assalamualaikum, Bu Sunarni. Kok ada suara kucing ya?
Gimana nih suaranya ya, Bu? Bu Sunarni! Bu, kok ada suara kucing lagi sih, Bu? Kok baju saya jadi sobek-sobek kayak begini, Bu? Nah, kok bisa ya? Iya. Jangan-jangan ini rumah ada hantunya, Bu. Bisa jadi. Mendingan kita pergi aja yuk, Bu. Bener banget. Kita cari ke tempat lain. Iya, yuk. Ayo, Bu. Ngeri ah. Bu Siti. Bu, iya, Bu. Udah sini sebentar. Enggak, Bu. Enggak jadi, Bu. Saya mau ke tempatnya Bu Hana aja, Bu. Enggak jadi di sini. Rumahnya ada hantunya, Bu. Ayo, Bu. Ini pasti kerjanya si Hana nih. Dia selalu ngambil semua pelanggan jahit aku. Awas kamu, Hana. Gini, Mbah. Saya tuh belakangan ini sering diganggu sama makhluk halus, Mbah. Saya sering kesurupan. Dan yang lebih parahnya lagi, pelanggan-pelanggan saya yang biasanya jahit di saya, lari ke tetangga saya yang namanya Hana. Ya, benar. Tetanggamu yang sudah mengirim guna-guna. Bener dugaan saya kalau Hana yang ngerjain saya. Mbah, bisa minta tolong nggak, Mbah? Dikirimin balik aja tuh apa yang Hana kirim ke saya. Kalau soal ngebalikin, jadi ya itu gampang. Tapi kalau soal ngejaga rumah, berat sekali. Berat. Sangat berat sekali. Nggak usah khawatir, Mbah. Berapapun biayanya, saya pasti akan bayar, Mbah.